karena takutnya nge-hang atau ada kendala trouble. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Pertama, file presentasi, program, dan laporan harus dicetak. Terus kemudian mempersiapkan alat tulis seperti buku dan pulpen. Artinya ketika ada beberapa masukan dari dosen penguji, nanti teman-teman bisa dicatat, nanti bisa di ini. Nah, nanti juga akan direvisi juga. Nanti ada revisi. Nah, selanjutnya presentasi kehadiran mahasiswa. Nah, mahasiswa nanti akan di-share absensi mahasiswanya melalui link Google Form. Jadi nanti akan ngisi setelah acara sidang selesai atau telah melaksanakan sidang. Misalkan sidangnya jam 9 dan selesai jam 9.45, teman-teman setelah selesai room, meninggalkan room, ini kita room namanya. Setelah meninggalkan room, baru teman-teman bisa mengisi absen. Jadi mengisi absen itu tidak sebelum atau sedang, tapi setelah sidang. Nah, kita akan ngecek waktunya di situ. Nah, terus kemudian prodi manajemen informatika. Nah, di situ presensinya juga ada nanti akan akan dikirim oleh panitia atau sekprod di grup WhatsApp teman-teman. Nah, jadi mohon dipersiapkan secara baik. Nah, terus selanjutnya acara selanjutnya yaitu teman-teman pembukaan dan penutup. Artinya kita jadwal itu mulai sidang jam 9. Tetapi ketika hari H, misalkan hari Senin itu hanya 6 mahasiswa yang akan diuji. 6 mahasiswa itu akan hadir pada pukul 8.30 untuk melakukan pembukaan. Nah, nanti di Zoom itu juga akan hadir dari prodi, terus kemudian dari unsur dosen penguji dan teman-teman mahasiswa sebagai peserta. Jadi pastikan teman-teman hadir di jam 8.30 untuk melakukan pembukaan dan kemudian akan melakukan penutupan. Nah, Zoom-nya Pak, Mbak, teman-teman semua, Zoom-nya satu nanti di pembukaan dan penutupan itu satu, semuanya kumpul jadi satu. Nanti akan ada arahan dan pembukaan dibuka oleh setiap nanti akan diwakili oleh Pak Wakil Ketua. Nah, jadi itu satu, terus masuk semua dari dosen dan teman-teman mahasiswa. Nanti setelah pembukaan kita 10 menit selesai, kita break, semuanya keluar dari meeting room. Setelah keluar, nanti akan masuk ke Zoom-nya masing-masing sesuai dengan jadwal masing-masing ya. Mohon diperhatikan sekali lagi, pembukaan sifatnya wajib. Teman-teman akan dikumpulkan dalam satu room. Room-nya nanti akan diinformasikan di grup, jadi masuk jadi satu. Jadi kan sehari itu ada 6, jadi 6-nya masuk satu room, terus kemudian ada dosen penguji dan ada panitia. Nah, di situ kita akan melakukan pembukaan secara resmi. Nah, setelah itu jam 9-nya kita mulai sesuai dengan sesuai dengan urutannya masing-masing. Misalkan jam 9 itu misalkan Mas Budi, berarti Budi. Terus kemudian jam 10 siapa, dan seterusnya. Jadi nanti setelah pembukaan, teman-teman yang jadwalnya bukan jam 9 bisa istirahat terdahulu, disiapkan materinya sesuai dengan jam dari teman-teman jadwal sidang. Nanti setelah selesai semuanya, setelah jam 6, nanti akan masuk penutup. Nah, seperti itu rule-nya. Penutup. Nah, penutup ini wajib semuanya seperti pembukaan, hanya secara resmi kita acara ditutup. Wajib jadi dalam satu room lagi. Kalau tadi kan ada Zoom 1 dan ada Zoom 2, nanti jadiin satu, masuk ke room-nya. Seperti itu yang diperhatikan. Nah, penutupan akan dilakukan jam 4 atau setelah peserta sidang paling terakhir. Biasanya setelah sidang terakhir, langsung kita akan lakukan penutup. Oke, itu untuk pembukaan dan penutup. Selanjutnya, agenda. Nah, mohon disimak nih, penting juga teman-teman. Ini simulasinya seperti ini. Mohon disimak secara baik karena kita tidak akan mengulang hal-hal yang sudah dijelaskan. Nah, pertama kan teman-teman tadi pembukaan, terus kemudian jam 9, mau masuk jam 9. Nanti admin itu kan pembukaan hanya 10 menit. Nanti admin akan menyiapkan room Zoom 1 dan Zoom 2. Nah,
Caranya adalah admin akan menyiapkan masuk room 15 menit sebelum jadwal dimulai. Oke, teman-teman mohon di mute dulu supaya suara saya terdengar oleh teman-teman semua. Bentar dulu. Oke, lanjut. Nah, teman-teman semua, nah nanti admin akan menyiapkan room 15 menit sebelum jadwal dimulai. Tadi misalkan jam 9, berarti admin sudah ready jam 15 menit. Gitu. Admin itu terdiri dari prodi dan panitia yang telah ditunjuk. Nah, terus kemudian mahasiswa akan di-admit, teman-teman silakan daftar nanti, silakan masuk sesuai dengan Zoom-nya, terus kemudian sesuai dengan meeting ID-nya dan password mohon diperhatikan jangan salah masuk room. Nanti kalau masuk room nanti takutnya salah masuk penguji. Mohon diperhatikan saya Zoom berapa, perhatikan saya hari apa, Zoom-nya Zoom berapa, Zoom 1 atau Zoom 2, terus kemudian ingat-ingat user sama meeting ID sama password-nya. Jangan sampai salah masuk, kalau salah masuk berarti masuk ke ruangan sebelah. Itu nantinya ya. Jadi mohon nanti akan di-admit oleh admin dan atau penguji. Nah, teman-teman di sini ketika sudah masuk sebelum jam 9 atau sebelum jam 10 atau jam sebagainya, nanti teman-teman akan ngecek dulu mic-nya, mikrofonnya. Mikrofon saya ini kan yang saya bicara adalah mikrofon, terus kemudian ini video itu adalah gambarnya. Jadi dipastikan mikrofon saya itu bisa terdengar oleh teman-teman semua. Dan video saya terlihat secara jelas oleh teman-teman semua. Jadi dipastikan nanti dosen penguji itu akan nanya, apakah suara dosen penguji ini terdengar baik oleh mahasiswa? Terus mahasiswa juga akan menjawab, oh terdengar Pak, terdengar Bu. Maka teman-teman itu mic sudah oke. Ya, mohon diperhatikan. Nah, di sekeliling kita, teman-teman mohon diperhatikan dalam keadaan sunyi dan senyap. Artinya teman-teman tidak perlu di apa namanya, tidak perlu di rumah kosong, rumah sepi, enggak. Cuman di rumah biasa atau di ruangan khusus, tapi ya tidak ada suara-suara supaya tidak ketika dosen penguji nanya, supaya teman-teman mengerti apa tujuan pertanyaan tersebut, supaya tidak dua kali. Nah, kalau misalkan banyak suara nanti ketika dosen pengujinya nanya A, terus kemudian teman-teman jawabnya B. Ya itu kayak yang tidak ingin kita harapkan. Nah, selanjutnya penguji satu menjadi ketua sidang sekaligus menjadi moderator dan bertanggung jawab atas pelaksanaan sidang daring. Jadi nanti penguji satu itu akan berhak memandu acara sampai dengan menutup sidang. Menutup sidang itu menutup sesi sidang teman-teman. Artinya bila mana terjadi, nah di sini seterusnya jika terjadi trouble jaringan internet dari kampus, maka dari dosen penguji akan berkoordinasi dengan prodi dan tim untuk menyelesaikan. Tapi jika terjadi trouble jaringan dari internet dari mahasiswa, penguji satu berhak melaporkan ke prodi apakah dilanjutkan atau tidak. Jadi mohon teman-teman yang sudah saya share tadi, mohon diperhatikan jaringan internetnya supaya teman-teman lancar dan mendapatkan nilai hasil yang baik. Ya, ini jangan sampai ada yang ulang, jangan, nggak enak seperti itu. Oke ya. Nah, selanjutnya, nah itu kemudian agendanya adalah jalan. Nah, mohon perhatikan lagi teman-teman. Susunan acara sidang ini adalah pertama teman-teman ketika sudah masuk ke room. Nah di sini pokoknya sudah masuk ke room, PPT sudah siap, program sudah siap, data-data sudah siap. Oke, silakan disiapkan semuanya. Terus kemudian akan dilakukan pembukaan oleh ketua penguji. Nah, misalkan Bu Gita tadi membuka. Nah, terus membuka. Nah, setelah itu teman-teman melakukan presentasi selama 5 sampai 10 menit. Nah, makanya file presentasi dia siapkan
Sebelum masuk Zoom, tadi saya harapkan aplikasi-aplikasi yang teman-teman ingin presentasikan mohon dibuka terlebih dahulu. Seperti Rapid, program lainnya, atau yang lainnya. Tolong dibuka terlebih dahulu. Dibuka, terus kemudian setelah dibuka, setelah dibuka disiapkan, nanti masuk ke Zoom, dibuka oleh dosen penguji satu, terus kemudian setelah kita presentasi kita tinggal slide share atau share screen. Nah di sini hati-hati teman-teman. Ini adalah share screen saya sedang on. Jadi share screen itu seperti ini, yang pada sebelum-sebelumnya sudah saya sosialisasikan tentang share screen. Kalau misalkan masih belum mengetahui bagaimana cara share screen, coba lihat di YouTube saya ada recordernya. Silakan teman-teman, YouTube saya itu namanya Eskom Channel. Nah itu ada record dari sosialisasi sebelumnya tentang share screen. Jadi nggak ada alasan teman-teman nggak bisa share screen. Nah jadi kalau misalkan share screen nggak bisa mempresentasikan, berarti sidang itu akan di next time akan di uji ulang. Nah, jangan sampai uji ulang. Pokoknya siapkan secara baik, matang, jangan sampai ada yang ketinggalan. Kalau kita siap, insya Allah semuanya lancar. Nah, kemudian setelah teman-teman semua presentasi 5-10 menit, teman-teman tanya jawab. Nah, nanti akan dipandu oleh dosennya ketika teman-teman sudah mempresentasikan, nah ini akan tanya jawab oleh penguji selama kurang lebih 25 menit. Jadi kita durasinya adalah kurang lebih 30-40 menit selama satu sesi sidang. Saya jam 9 sampai jam 45-nya untuk teman-teman ngisi absen di luar Zoom ini. Nah, kemudian setelah tanya jawab selesai, terus kemudian penutup. Nah, penutup ditutup oleh penguji 1 atau penguji 2, terus kemudian teman-teman dipersilakan oleh dosennya untuk keluar dari Zoom. Nah, setelah keluar, teman-teman silakan ngisi absen yang saya share atau panitia share atau yang lain atau share atau dosen, itu untuk diisi. Artinya setelah sidang baru ngisi absen. Nah, bagaimana Pak revisinya di sini? Nah, teman-teman mohon diperhatikan. Dari Prodi akan ngirim revisian itu dalam bentuk file PDF. Jadi nanti saya akan share file-file revisian ke teman-teman semua. Share, terus kemudian setelah di-share, teman-teman akan lakukan revisi selama 14 hari. Nah, 14 hari. Jadi di sini nanti teman-teman tidak langsung dinyatakan lulus, tapi kita akan sidang pleno. Sidang pleno itu kita akan merekod mengulang hasil rekaman. Ini kan direkam. Sidang ini direkam. Nah, hasil rekaman ini terus kemudian ada nilainya, terus kemudian nilai dari pembimbing, nilai dari penguji, nah terus kemudian dari nilai revisi. Terus kemudian hasilnya bagaimana? Kalau hasilnya kurang, maka akan dilakukan ujian ulang. Nah, itu jangan sampai teman-teman ujian ulang karena memakan waktu yang lama, terus kemudian energinya terkuras kembali. Jadi mohon dipersiapkan secara baik, jangan sampai nilainya kurang. Nah, seperti itu. Nah, jadi saya nitip pada teman-teman semua, persiapkan dari sekarang. Jangan nanti-nanti. Teman-teman masih ada waktu sambil nunggu Lebaran Idul Adha, kita bisa mempersiapkan prepare. Nah, terus kemudian saya kasih tips dan sedikit tips nih di teman-teman. Ada beberapa attitude yang teman-teman harus jaga ketika walaupun teman-teman sedang online. Pertama, etika kerapihan, terus kemudian etika menjawab atau menyanggah itu juga harus dikedepankan. Artinya teman-teman ketika ada pertanyaan dari dosen, ya teman-teman juga jawab sesuai dengan ke dalam materi teman-teman. Dijawab, terus kemudian mohon maaf jangan sampai teman-teman itu ngeyel. Nah, itu jangan sampai terjadi di teman-teman TI, MIKA. Jangan sampai ngeyel, janganlah. Itu mengurangi nilai. Kasihan, jangan. Tapi kalau misalkan ingin berpendapat, boleh. Pak, mohon izin saya berpendapat. Nah, itu gini. Nah, itu boleh. Tapi kalau beda antara berpendapat sama ngeyel, nah itu yang tidak inginkan. Nah, simulasinya seperti ini. Pertama,
Saya simulasikan gini. Pertama, misalnya saya sebagai dosen penguji juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dosen penguji 2, Pak bla 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 bla. Terus kemudian selamat siang atau selamat pagi, Mas atau Mbak. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini akan melaksanakan sidang ujian skripsi atau tugas akhir dengan pesertanya adalah Mas A. Untuk secara selanjutnya itu presentasi, nanti akan pembukaan panjang lebarnya nanti dosen ya itu. Tapi seperti ini ya, caranya. Terus kemudian sesi selanjutnya adalah presentasi. Nanti ketika sudah presentasi posisinya di teman-teman, nah tinggal teman-teman share screen dari PPT teman-teman, tinggal di share. Nah share teman-teman jangan lupa cara cara mempresentasikan seperti ini secara garis besar ya. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim, salam dulu, salam terus kemudian sapa dosennya, dosen pengujinya disapa selamat siang Pak, atau selamat pagi, atau selamat sore Pak A dan Pak Bu B, Bu C, atau Bu siapa gitu. Nah, nanti kan teman-teman tahu, nanti saya akan share dosen pengujinya Pak Syarihah. Nah, terus kemudian setelah disapa, mohon izin, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul A, B, C, D, E, F, G. Nah, terus kemudian nama saya sebutin, saya dari program studi apa. Nah, itu silakan silakan diimprove, terus kemudian dari latar belakang, rumusan masalah, teori-teorinya, terus tahapannya, terus desainnya bagaimana, atau misalkan programnya berjalan bagaimana, dipresentasikan. Nah, terus kemudian hasilnya bagaimana, dan sampai selesai dengan penutup di presentasi teman-teman. Nah, itu. Setelah presentasi teman-teman ditutup dengan terima kasih Ibu atas waktunya, mohon izin pemaparannya sampai di sini, baru salam. Nah, terus kemudian akan diambil alih oleh dosen penguji satu untuk dilakukan tanya jawab. Nah, tanya jawab, entah penguji 1 dulu atau penguji 2 dulu, nanti teman-teman nanti tinggal disiapkan jawabannya, atau jika ada revisi, teman-teman bisa catat kalau misalkan sangat perlu dicatat, ya sebaiknya untuk dicatat supaya kita lebih paham lagi. Nah, setelah itu, setelah selesai tanya jawab selama 20 menit, kurang lebih 20-30 menit, nanti akan dilakukan penutup. Nah, penutup itu hak oleh dosen, oh cukup pada sidang kali ini, terima kasih. Nanti akan dihimbau informasi-informasi dari dosen penguji untuk melakukan absen, biasanya untuk segera lakukan revisi selama 14 hari, terus kemudian daftar yudisium untuk mengambil SK kelulusan jika teman-teman dinyatakan lulus. Nah, SK kelulusan akan kita seremonial secara online juga, jadi mohon dipersiapkan 14 hari ini untuk melakukan revisi secara baik. Nah, terima kasih. Terus kemudian izin pamit keluar Zoom. Nah, Zoom-nya itu ada di live meeting paling bawah di ini. Nah, meeting, terus kemudian teman-teman ngisi presensi dan tinggal nunggu penutupan di sore hari. Kalau yang dapatnya jamnya 9. Oke, seperti itu. Berarti yang jam sore tinggal menunggu, santai sejenak, relax, tinggal nunggu yang selanjutnya. Nah, ada beberapa yang ingin lagi saya sampaikan ketika teman-teman melakukan share screen. Di sini ada stop share di atas, tinggal jika melakukan sudah stop share. Nah, terus kemudian nama juga harus diperhatikan. Nah, di sini nama itu adalah pertama nama mahasiswa, nggak usah pakai NIM, nama sama di belakangnya adalah dikasih peserta. Nah, nanti saya misalnya contohnya gini, saya penguji misalkan lihat di pojok saya di sini kan nama Udin Nurdiawan. Nah, ketika misalkan saya sebagai peserta, berarti nama saya tulis peserta. Nah, berarti ini untuk memudahkan identifikasinya. Takutnya ada penyusup yang masuk, jadi saya akan identifikasi berdasarkan nama, atau tidak semua dosen namanya hafal, jadi teman-teman bisa rename namanya seperti itu. Nah, nanti dosen juga akan rename, misalkan di sini saya sebagai penguji nanti akan rename, di sini penguji 1, misalkan saya sebagai penguji 1.
Nah, seperti ini penguji 1. Nah, di sini kelihatan di pojok itu saya sebagai ordinator penguji 1. Kalau penguji 2, saya penguji 2. Nah, admin di sini posisi admin, dia hanya mengontrol dan memonitoring, merekod hasil ini dan akan dilaporkan ke sidang pleno. Sidang pleno itu akan menentukan teman-teman lulus atau tidak. Nah, itu aja dari arahan dari saya. Mohon ketika teman-teman nge-share tidak bisa balik, ini kan saya menjadi co-host. Nah, ketika di Zoom 2 itu, mohon diperhatikan ketika Zoom 2 itu, ketika teman-teman jadi host, klik di pojok kanan yang ada 3 titik-titik itu, kemudian kembalikan ke penguji hostnya itu kan ada yang Zoom 2 itu, mohon kembalikan hostnya kepada penguji. Jadi supaya diambil alih untuk dilakukan recording. Oke ya, teman-teman. Silakan jika ingin ada yang ingin ditanyakan. Nah, silakan. Ada yang ditanyakan sebelum kita akan closing. Itu aja sih yang ingin sampaikan tentang tata cara melakukan sidang secara online. Nah, ada yang nanya? Ya. Pak, Silakan. Ya. Pak, saya Abdallah, Pak. Mau nanya, Pak. Ya, Mas Abdallah, gimana Mas? Ini Pak yang tadi himbauan Bapak yang terakhir itu seperti apa Pak? Yang tadi dikembalikan ke adminnya itu, Pak. Oh, kembalikan ke adminnya. Kayak gini, yang teman-teman yang mendapatkan Zoom 2, Mas Abdallah Zoom berapa? Zoom 1 apa Zoom 2? Zoom 1, Pak. Oh, Zoom 1. Ya. Jika Zoom 1 tidak perlu. Nanti teman-teman yang Zoom 2 ya, ini khusus teman-teman yang Zoom 2 ketika ini kan teman-teman jadi ketika bisa share screen itu adalah sebagai host. Nah, tetapi ketika teman-teman jadi host nanti, misalkan saya ke Bu Gita nih, nah Bu Gita, saya klik di pojok kanan yang dekat, kalau di laptop itu ada tulisan mute, terus kemudian di pojok itu ada biru titik. Nah, saya kasih ke Mbak Gita, klik di situ nanti akan muncul di videonya ya Pak Od. Di video kita yang muncul tengah-tengah ini, diklik, diarahkan dulu ke video kita. Terus di situ nanti ada muncul biru tulisannya mute, sama di sebelahnya ada titik-titik 3. Nah, yang titik-titik 3-nya diklik, terus nanti ada pilihan apa Pak Di? Pilihan kembalikan ini host. Gimana? Ya, host, make host jadi host. Menjadi host nanti kalau untuk Zoom 2. Bisa nggak teman-teman kira-kira? Insya Allah lah. Insya Allah bisa nanti dipandu oleh dosen penguji. Iya Pak. Oke. Oke, teman-teman. Nah, bila teman-teman ingin mendapatkan video bagus atau misalkan gambar bagus, bisa menggunakan video tambahan seperti saya ini, ada tambahannya menjadi lebih jelas. Tapi kalau misalkan tidak ada, ya tidak masalah. Yang penting setengah badan, perhatikan teman-teman, setengah badan itu harus kelihatan semua. Jadi seperti ini setengah badan. Tapi kan di bawahnya tetap menggunakan celana. Ya Pak Arif, gimana Pak Arif? Coba tadi kamera yang Pak Odi tuh, arahin ke layar. Kamera yang Pak Odi arahin ke layar. Nah, itu tunjukin aja. Oh, iya. Jadi bukan share screen, nah diarahin aja. Nah. Tapi nanti mic host-nya tuh, kasih tahu aja gitu. Agak susah Mas, lihat dulu Mas. Benar Pak Arif. Soalnya nggak bisa di-share kan ini mah. Lihat dulu. Nah, oh ya. Jelas nggak ya? Jelas. Apa tadi? Menanya apa Mas Arif? Tadi yang mic host tuh barangkali kurang jelas kan, ini kan nggak bisa di share screen. Oh iya ya.
Nah, ditunjukkan aja pakai kamera itu. Ntar saya keluar terus nih, goyang-goyang. Nah, teman-teman, untuk menjadi aduh, kak ini, ntar dulu, senggol terus kameranya. Nah, teman-teman di sini, nah, kelihatan ya, semoga kelihatan. Nah, nanti di pojok sini nih, misalkan di sini ada Bu Gita, kelihatan kan Bu Gita. Nah, di pojok atas ini, di sini ada biru, ada mute dan video. Nah, klik di sini untuk yang teman-teman Zoom 2. Di sini ada titik warna biru, terus kemudian ini Bu Gita anggap aja sebagai penguji ya. Ini penguji, terus kemudian di sini ada titik 3 tuh. Terus kemudian klik, terus kemudian ada namanya make host. Nah, di sini, nah nanti akan muncul make host. Nah, nanti Bu Gita akan jadi host selanjutnya. Jadi seperti itu. Nah, ketika di Zoom 2 itu, ketika saya jadi host, tadi kan jadi host ya, saya bisa presentasi. Nah, saya lempar ke teman-teman untuk jadi host. Host itu berarti teman-teman presentasi. Nah, terus kemudian setelah presentasi selesai, semuanya presentasi dari PowerPoint, terus kemudian program, nanti akan dibalikan lagi ke penguji. Entah penguji 1 atau penguji 2. Dibalikan, nanti akan dilanjutkan dengan pertanyaan. Seperti itu. Nah, di sini kan ada biru nih. Saya contoh di Bu Gita. Nah, ini akan muncul ada biru. Ya, semoga aja teman-teman bisa kelihatan. Nah, di sini ada muncul. Nah, nggak jelas ya. Nah, di sini yang muncul. Nah, di sini ada biru titik. Nah, ada unmute juga di sini ada. Nah, nanti akan muncul klik. Nah, cari make host. Nah, make host. Nah, oke, itu. Oke, itu ya Pak Arif. Nah, kita kembali lagi. Oke, silakan teman-teman yang lain. Ada yang tanyakan? Gimana Bu Gita pembukaan tadi? Saya belum dengar update. Mungkin dijelaskan Bu Gita tentang pembukaan. Oke, ya untuk kegiatan pembukaan nanti hanya akan dilakukan 1 kali di hari pertama sidang, yaitu hari Senin. Oh, berarti semuanya semua itu? Atau? Ya, nanti untuk seluruh peserta sidang, baik yang jadwalnya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, semuanya nanti hari Senin pukul 8.30 itu ikut dulu pembukaan, wajib. Ya, kemudian untuk penutupannya itu di hari Sabtu. Setelah di hari Sabtu? Ya, sekitar. Berarti cuma satu pembukaan, satu penutup, Bu Gita? Ya, jadi untuk 1 kali gelombang sidang itu cuma pembukaan 1 kali dan 1 kali penutup. Jadi tidak setiap hari ada kegiatan pembukaan dan penutup, Pak Odi. Oke, baik Bu Gita, terima kasih. Untuk dari saya sekian Bu Gita, mungkin tambahan dari Bu Gita. Terima kasih. Ada pertanyaan dulu nggak teman-teman? Ada pertanyaan nggak? Mau nanya. Boleh. Nanya Pak. Boleh, silakan. Saya Novi Rosana. Kan tadi kan pembukaannya kan hari Senin jam 8.30 ya. Itu tuh kita Zoom atau datang ke kampus ya? Zoom. Oh, Zoom. Full Zoom. Oke, Pak, saya kan kalau Senin kan kerja ya. Apa harus ikut? Kan saya layanan juga. Layanan customer. Gitu. Gimana Mbak? Gimana Pak? Bukit, gimana tuh? Ada solusi kah? Nanti jawab oleh Bu Gita. Ya, mulai kerjanya jam berapa, Mbak? Saya kerjanya kan mulainya jam 9, Bu, sampai jam 2. Oh, jam 9 sampai jam 2. Buka cabangnya kan jam 9. Jam 8 tuh kita briefing di kantor dulu tuh. Briefing sampai 30 menit untuk persiapan kerja. Jam 9 baru buka cabang, buka layanan. Tutup kami jam 2. Diusahakan saja ya Mbak, itu kan nanti pembukaannya jam 8.30. Kita nggak perlu pakai laptop, silakan kalau misalnya mau pakai handphone untuk pembukaan dan penutupan itu nggak apa-apa karena nggak ada perlu presentasi. Jadi mungkin kalau misalnya sangat tidak memungkinkan, mohon izin saja ke prodi. Terus kalau misalnya
diusahakan ikut saja sekitar 15 menit untuk pembukaannya. Jam 8.30 sampai 8.45 seperti itu. Tapi untuk uniformnya tidak diharuskan pakai ketentuan hitam putih atau enggak, pakai uniform kerja juga nggak apa-apa kan? Seragamnya untuk pembukaan sama seperti sidang. Tapi kalau misalnya teman-teman lagi kerja gitu ya, pakai alma mater aja gitu. Nggak boleh, Mbak. Gimana dong? Minta izin dulu sebentar, boleh nggak? Kira-kira? Soalnya nggak bisa, harus pas masuk kerja ya harus pakai uniform kerja gitu. Kerja. Gimana Mbak? Boleh nggak? Gimana? Ya, gimana, Mbak? Ya, Pak Odi, ini ada mahasiswa ketika waktunya pembukaan sidang itu. Yang tadi. Pembukaan diusahain pakai alma mater, tapi kalau misalkan kondisinya sudah sedang bekerja, yang penting rapi aja gitu. Namanya di rename-nya yang penting namanya yang jelas. Jangan nama orang lain, nanti kita akan kick dari room. Kita akan keluarkan kalau misalkan namanya tidak sesuai. Misalkan teman-teman pembukaan misalnya menggunakan handphone atau laptop, tapi namanya tidak diganti, misalkan namanya Galaxy atau Asus atau dan sebagainya, nanti kita akan kick keluar. Jadi mohon nama itu penting supaya kita cepat mendeteksi. Nah seperti ini kan ada namanya Oppo, nah itu bisa kalau ini kita bisa keluarkan, tinggal dikeluarkan karena kita tidak terdeteksi sebagai mahasiswa kita. Jadi seperti itu. Jadi mohon teman-teman kerjasamanya nama itu harus dijelaskan, harus teridentifikasi nama. Itu. Oke, lagi ada yang ditanyakan? Assalamualaikum, Odi. Ya, siapa? Ya, mau nanya Pak. Ya, Susi mau nanya. Waktu saat sidang, peserta boleh ikut ngerekord nggak ya Pak? Peserta nggak, ini panitia aja yang ngerekord. Oh, jadi panitia aja? Karena peserta nggak bisa ngerekord. Yang rekod dari panitia untuk dilakukan review ulang atau dicek bagaimana dia jawab, atau misalkan dosen itu tidak terdengar jawaban mahasiswa, bisa dicek dengan hasil rekaman tersebut. Misalkan ketika saya nanya ke Bu Gita, penjelasan dari Bu Gita mungkin kurang begitu detail, nah itu akan saya play ulang supaya tidak makan waktu, misalkan ketika tidak terdengar atau misalnya kurang jelas atau misalkan kurang pemahamannya kurang puas, bisa saya rekod ulang tanpa harus saya minta ulangin lagi supaya tidak memakan waktu lama, nanti bisa sejam lebih kalau misalkan ngebalik 1 kali atau 2 kali pertanyaan yang sama seperti itu. Jadi teman-teman jawabnya silakan jawab yang jelas, makanya kan suara itu pastikan suara saya ke teman itu kedengar jelas, suara teman-teman ke saya juga terdengar jelas. Itu yang paling penting karena akan mempengaruhi jalannya sidang ini. Seperti itu. Ya, Mbak. Tadi siapa, ya. Mbak Susi ya? Iya, Pak. Satu lagi, Pak. Silakan. Untuk kamera laptop saya itu kan warnanya abu-abu tuh, Pak. Nanti mempengaruhi nggak ya? Bentar. Yang mana ya? Ini. Susi, mana Mbak Susi? Susi, coba dinyalain. Tuh, Pak. Kalau coba share screen, Mbak, bisa nggak? Share screen. Harus ya. Sebentar. Oh. Belum ini, dia nggak bukan jadi host ya, Pak? Iya. Nggak bisa. Nggak bisa, dia nggak bisa. Kalau di share screen sih waktu sosialisasi sebelumnya bisa, Bu. Tapi maksudnya layar aja. Gambar di sayanya tuh warnanya begitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bisa dimaklumin. Nah, jadi kalau jadi host bisa share screen. Oke. Ya mungkin satu lagi ya Pak Odi, untuk selama sidang itu kameranya wajib on.
Ya wajib masa Iya. Iya, jangan sampai ketika udah sidang dengerin penguji tapi kameranya dinonaktifkan kayak gitu. Jadi dari awal masuk sampai nanti selesai dipersilahkan keluar oleh penguji harus terus on kameranya ya. Ya, terima kasih Ibu Gita sama Pak Wadi. Oke, silakan yang lainnya mumpung masih standby karena besok sudah Idul Adha. Nah, habis Idul Adha wah sidang. Iya, mengingatkan lagi mungkin ya Pak untuk absen pengarahan hari ini silakan dicek di chat. Saya udah kasih linknya, link Google Form. Ini yang isi baru sekitar 30 orang. Dari TI 7 orang, MI 9 orang, KA 16 orang. Oke, yang belum isi absen, segera diisi. Ya, teman-teman ada pertanyaan lainnya sebelum kita akhiri pengarahan hari ini? Ada pertanyaan lagi? Jangan sampai kita ngulang lagi. Cukup saya terakhir hari ini. Terima kasih teman-teman nantinya. Nanti materi saya akan share kepada teman-teman semua. Ke grup aja. Biar screen-nya siap. Ada yang lagi ditanyakan? Sebelum kita akhiri. Paham semua berarti kalau nggak ada yang nanya. Iya. Benar ya? Semoga lancar, tidak ada kendala halangan. Teman-teman silakan izin dulu kepada orang tua bahwa pada hari hari Senin atau Selasa, Rabu, Kamis akan dilakukan ujian secara daring online dan berikan pemahaman kepada beliau bahwa ujian sidang ini dengan kondisi seperti ini akan tetap berjalan, mutunya tetap, rasanya sama sidang ujian online itu kalau grogi sama wajar, tapi jangan berlebihan sampai itu yang penting teman-teman silakan sarapan dulu terus kemudian relax karena di rumah teman-teman kan bisa lebih relax harusnya. Tapi relax kita tahu jaringan juga loss, hati-hati juga karena kalau misalkan tidak diisi kuotanya juga nanti nggak bisa lancar. Nah, nanti mohon diperhatikan. Nah, itu harapan saya 1 kali sidang, 1 kali sukses. Udah itu aja. Jangan 2, 3, 4, lewat. Lambat nantinya. Dan saya dari program studi KA, mohon maaf, karena jadwalnya adalah di pertengahan bulan Juli atau di minggu kedua bulan Juli awalnya, karena sehubungan dengan akreditasi Prodi KA dan alhamdulillah mendapatkan B, baik, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir dalam wawancara atau ngobrol bareng dengan asesor di teman-teman 2017 KA yang sudah mewakili isi hatinya untuk mendapatkan prodi akreditasi prodi menjadi B. Nah, itu informasi yang teman-teman harus ketahui, jadi B itu bisa lebih baik lagi dari kemarin. Dan semoga untuk selanjutnya TI, RPL dan sebagainya itu menjadi baik semua. Saya perjuangkan. Oke, itu aja dari Bu Gita. Dari saya. Oke. Mungkin cukup. Iya, ada lagi yang tanyakan? Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Oke, kalau... boleh tanya, silakan ada. Pak, ya. Absennya di mana, Pak? Absennya itu di chat. Buka chat Zoom. Tulisan. Boleh dikirim ulang nggak, Pak? Nah, itu masih muncul. Itu ada. Udah saya kirim 3 kali. Oh, dia mau nanya. Boleh, silakan. Ini kan di hari Sabtu jam 10 sampai jamnya 2 kayak Santi itu berarti nanti kita barengan gitu, Bu. Apa? Maksudnya kan di kan saya masih jam 10.00 sampai 10.45. Jadwalnya sama kayak Santi Hall Video. Berarti nanti ada 2 peserta ya di Zoom-nya? Mbaknya jam berapa? Oh, yang di sini belum. Oh, ya nanti. Ya nanti untuk yang TI.
Untuk yang TI nanti saya update jadwalnya yang udah ada room Zoom-nya ya. Kalau untuk pengujinya Bu, kapan dikasih tahunya Bu? Pengujinya nanti hari hamba. Ya udah, makasih ya Bu ya. Ya. Oke, teman-teman sebelum kita close, terakhir ada Pak Arif monitor Pak. Barangkali ada masukan Pak Arif. Buat teman-teman MI, Pak Arif, masih ada nggak Pak Arif? Tahu mungkin? Nggak ada. Nggak ada live ya mungkin. Oke, baik teman-teman. Secara pribadi terima kasih telah hadir sosialisasi. Mohon maaf bila mana kami dalam sidang ini emang karena kita baru, jadi kita harus mempersiapkan secara lancar dan sampai ada kendala satupun. Harapan kami adalah 1 kali sidang, 1 kali sukses. Jangan ada 2 kali, 3 kali, atau 4 kali. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Ketemu di pembukaan sidang. Semoga mendapatkan pembimbing yang baik, dan bisa menyemangati teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.